Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara waqaf pada dua huruf sukun. Cara waqaf pada dua huruf yang sukun. Tapi sebelum kita mulai, silakan untuk subscribe channel kita Ngaji Bareng 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran. Jangan lupa tekan like, komen, share, dan ditekan tombol loncengnya. Ketika kita waqaf atau berhenti pada huruf kedua terakhirnya sudah sukun dan huruf terakhirnya disukunkan, ya. Dan huruf kedua terakhirnya itu bukan huruf mad, jadi bukan alif, bukan waw sukun, bukan ya sukun, huruf kedua terakhirnya, ya. Maka cara waqafnya adalah yang pertama, huruf kedua terakhir dibaca sama seperti ketika tidak berhenti, sama seperti ketika wasol. Jadi sifat-sifatnya dari huruf yang sukun itu tetap dikeluarkan. Nah, huruf yang terakhir juga tetap dibaca, jadi tidak dihilangkan, ya, tetap dibaca. Nah, kita akan langsung ke praktek. Contoh yang pertama. Nah, yang mana yang dimaksud dua huruf sukun yang diwakafkan, cara wakaf pada dua huruf sukun? Nah, lihat yang dimerahin ini, ya. Tak sukun. Nah, huruf kedua terakhirnya kan tak sukun, huruf ta sudah sukun. Dan huruf terakhirnya kan ha, ya. Tadinya berharokat, kalau berhenti kan ini, kalau harokat domah kan disukunkan. Ini juga jadi sukun. Nah, jadi ada dua huruf sukun bergandengan. Huruf kedua terakhirnya ta kan, bukan waw sukun, bukan ya sukun, bukan alif. Nah, maka cara wakafnya adalah huruf ta-nya ini seperti biasa karena dia punya sifat hamas. Jadi dia harus keluarin dulu anginnya. Sifat-sifatnya ditunaikan dulu. Jadi sama seperti ketika tidak berhenti, ya. Nah, kemudian huruf yang terakhirnya, huruf H itu tetap dibaca juga, tetap dibaca secara jelas, ya. Jadi H itu kan ada anginnya juga. Jadi kayak kita mau ngucapin huruf, tapi baru awalnya aja, baru keluar dari makhrajnya, tapi nggak jadi berharokat apa-apa, nggak jadi ha, nggak jadi hi, nggak jadi hu, ya. Kita coba, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Taknya alirin, ada angin sedikit. Terus haknya juga harus keluarin. Wal fath. Lagi, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Gitu, tetap ada nya halus dari tenggorokan bawah, ya. Kemudian yang kedua, ini jim sukun, sudah sukun. Huruf terakhirnya adalah huruf ro. Kalau kasroh kan disukunkan juga, jadi dua huruf sukun berdampingan. Nah, jimnya seperti biasa, seperti ketika tidak waqaf, ya, ini dipantulin, ya, dipantulin. Kemudian yang ro-nya kan asalnya dia harokatnya kasroh. Kalau nggak berhenti dia tipis. Tapi kalau berhenti ro-nya kan dia jadi sukun. Ro sukun, kalau mau mengetahui dia tebal apa tipis, maka lihat huruf sebelumnya. Karena huruf sebelumnya sukun juga, lihat lagi huruf sebelumnya lagi. Fa kan harokatnya fathah. Berarti ini ro yang terakhir itu kalau sukun, kalau disukunkan dia dibacanya tebal. Karena lihat huruf ketiganya fathah, ya. Huruf ketiga terakhirnya fathah. Ro-nya tebal. Nah, ro-nya ini tetap dibaca, ya, bukan dihilangkan. Nah, ini ada beberapa pendapat. Ada yang tetap dibaca secara jelas ro-nya, ya.
Ada juga yang dibacanya cukup berisyarah saja ya, cukup berisyarah, cukup kita atau orang terdekat kita yang dengar gitu. Dua-duanya insya Allah betul. Kita coba. Wal fajr, wal fajr. Ro-nya ditebelin, jimnya tetap mantul. Wal fajr, wal fajr, fajr, fajr. Ya. Contoh yang kurang tepat. Wal fajr. Dihilangin ro-nya. Nah, nggak boleh dihilangin, tapi tetap dibaca ya. Wal fajr, fajr. Gitu. Berikutnya, shin sukun. Kemudian huruf terakhirnya ro harokat kasrah tanwin disukunkan. Shin punya sifat hamas, jadi alirkan dulu anginnya. Sebarin juga ya tafashi, anginnya nyebar dulu seperti biasa, seperti ketika tidak berhenti. Ro-nya seperti di contoh yang sebelumnya. Ro-nya kalau berhenti karena huruf kedua terakhir sukun dan huruf ketiga terakhir fathah, maka ro-nya tebal. Ikut ke yang fathah ya, tebal. Dan ini ro-nya sama, ro-nya dibaca tebal dan ada ada dua versi bacaan, ada yang dibaca secara jelas, ada juga yang dibaca boleh tidak terlalu jelas gitu. Jadi berisyarah saja, hanya terdengar oleh kita atau orang terdekat kita untuk ro ini. Kita coba. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Ashr. Ya, yang kurang tepat. Walayalin ashr. Tidak terbaca ro-nya. Atau walayalin ashr. Ashr. Nah, itu shinnya dipantulin. Ashr. Ashr. Padahal shin itu bukan mantul. Alirin dulu. Walayalin ashr. Ashr. Mantul, bukan mantul tapi alirin dulu. Berikutnya tak sukun. Kemudian huruf ro juga ya. Tak ada hamesnya, jadi keluarin dulu anginnya ya. Kemudian ro-nya sama seperti yang tadi, ini tebal karena huruf kedua terakhir sukun, huruf ketiga terakhir fathah ya. Dan ro-nya untuk huruf ro ini ada dua versi pendapat juga, bisa dibaca dengan jelas atau dibaca samar-samar atau berisyarah saja, hanya terdengar oleh kita atau orang terdekat ya. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Watr. Jadi taknya keluarin dulu anginnya. Watr. Watr. Wasyaf'i wal watr. 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 Ini agak sulit ya. Yang kurang tepat. Wasyaf'i wal watr. Water. T-nya dipantul. Dialirin harusnya. Wasyaf'i wal watr. Water. 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 Ya. Kemudian ini huruf sin sukun ya, dimerahin nih. Kemudian huruf terakhirnya to. To. Kasroh kan disukunkan juga, jadi ada dua huruf sukun, maka sinnya keluarin dulu sifatnya. Salah satunya adalah sifat hamas, keluarin dulu anginnya. Dan to-nya dibaca dengan jelas ya. Dan mantul ya, pantulannya jelas. Syuhada'a bil qist. Syuhada'a bil qist. Qist. Sin tetap ngalir ya. Suaranya, anginnya ngalir. Po tetap mantul. Syuhada'a bil qist. Qist. Gitu. Yang kurang tepat. Syuhada'a bil qist. To-nya nggak terbawa. Atau syuhada'a bil qist. Nggak jadi qist, tapi qist. Ya, ke o ya. Berikutnya fa sukun ketemu sama wawu, dua huruf sukun. Wawu fathah kalau berhenti jadi sukun ya. Ada fa, ada wa.
Fa, hamas kan? Keluarin dulu anginnya. Af. Nah, wa tetap dibaca ya, tetap dibaca. Nah, kalau wa ini ada dua versi pendapat juga, boleh dibaca secara jelas atau samar aja ya, berisyarah saja, hanya terdengar oleh kita atau orang terdekat. Jadi sama seperti kita mengucapin waw aja, kumpulin mulut ya. Qulil afu, qulil afu, qulil afu. Mau ngucapin wa kan kumpul dulu mulutnya ya, tapi nggak jadi gitu, nggak jadi wa, nggak jadi wi, nggak jadi wu, nya doang. Qulil afu, qulil afu. Yang kurang tepat, qulil afu. Bibirnya harusnya kumpulin ya, wow. Atau qulil afu, afu. Nah, itu juga kurang tepat. Fa-nya itu dipantulin, afu gitu. Sekali lagi, qulil afu, afu. Jadi fa-nya lirin dulu, qulil afu, afu. Berikutnya ain. Kedua terakhirnya, huruf terakhirnya dhad, harokat kasroh tanwin. Dhad itu kasroh tanwin disukunkan kan. Nah, ainnya ini seperti biasa dia keluarin dulu sifatnya. Sifat ain itu adalah, salah satunya adalah tawasud, jadi ada aliran sedikit, tapi nggak terlalu ngalir juga. Tapi yang jelas dia bukan huruf pantul, jadi jangan dipantulin. Nah, kemudian huruf dhadnya ini tetap dibaca ya, dan jangan mantul ya, jangan mantul. Nanti langsung dikunciin ya, dari mana asal keluarnya dhad, sisi lidah ketemu geraham ya. Nah, nanti sifat istitolahnya, sifat yang suara memanjangnya tetap harus ada untuk dhad. Wa takfuruna bi ba'd, bi ba'd. Jadi ada ada gitunya, sifat dhadnya manjang ya suaranya. Wa takfuruna bi ba'd, bi ba'd, bi ba'd. Wa takfuruna bi ba'd, bi ba'd. Ain dulu baru do. Bi ba'd. Tuh ada begitunya. Wa takfuruna bi ba'd, bi ba'd. Yang kurang tepat, wa takfuruna bi ba'd. Do-nya nggak diambil. Atau wa takfuruna bi ba'd. Mantul, enggak begitu juga. Berikutnya ro sukun, kemudian huruf terakhirnya lagi do, kalau kasroh kan disukunkan. Maka ro sukunnya itu tawasud ya, dialirin sedikit, jangan mantul, dan dodnya tetap dibaca, ini juga jangan mantul. Fis samawati wal ard, fis samawati wal ard, ard. Jadi ada sama kayak yang di atas ya, do-nya ada ada sisa bunyi. Fis samawati wal ard, 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 ard. Fis samawati wal ard, ard, ard. Yang kurang tepat, fis samawati wal ard. Tidak dibaca do-nya. Atau fis samawati wal ard, ard, salah juga ya. Berikutnya da sukun, huruf kedua terakhirnya, dan huruf terakhirnya ya kasroh kan, kalau berhenti disukunkan. Dal seperti biasa pantulin, kemudian ya tetap dibaca. Nah, untuk ya ini boleh disamarkan, boleh juga dibaca jelas, jadi ada dua versi pendapat. Famastaisara minal hadi, famastaisara minal hadi, hadi, hadi. Yang kurang tepat, famastaisara minal hadi, ya-nya nggak kebawa. Berikutnya ini ro sukun kedua terakhirnya. Nah, huruf terakhirnya ha domah. Ha domah ini kan jadi sukun juga ya. Ro-nya dialirin sebagaimana mestinya, tapi nggak terlalu ngalir, tawasud ya, tengah-tengah, tapi jangan mantul. Dan ha-nya tetap dibaca. Ini boleh dibacanya, ada yang dibaca boleh jelas, atau ada yang
disamarkan atau diisyarahkan ya, kira-kira setengah bunyi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Haknya tetap fir, alirin sedikit, terus ke ha, ke tenggorokan bawah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir, fir, fir. Yang kurang tepat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Haknya tidak terbawa. Kemudian hak sukun huruf kedua terakhir dan huruf terakhir lam. Hak sukun keluarin dulu anginnya ya, suaranya dialirin. Dan lamnya tetap dibaca. Nah, ini boleh jelas, boleh samar, boleh hanya berisyarah ya. Ada dua pendapat. Boleh juga dibaca dengan jelas. Takunus sama'u kalmuhl. Takunus sama'u kalmuhl. Muhl. Jadi kayak mau baca lam lagi. Takunus sama'u kalmuhl. Muhl. Takunus sama'u kalmuhl. Jadi haknya dialirin dulu, muhl gitu. Yang kurang tepat. Takunus sama'u kalmuhl. Lamnya tidak terbaca. Atau takunus sama'u kalmuhl. Kalau muhl haknya dipantulin, muhl. Kemudian hak sukun, terus huruf terakhirnya nun. Nunnya harokat kasroh kan jadi sukun. Maka ini hak yang sukun, alirin dulu anginnya. Nah, kemudian nunnya tetap dibaca, bisa berisyarah saja atau bisa dibaca dengan jelas. Wa takunul jibalu kal'ihn. Kayak mengucapin nun, yaitu ujung lidah tempelin ke atas ya, ke gusi, tapi baru n-nya aja, belum nyampe na, ni, nu, belum. Hanya alirin ya. Wa takunul jibalu kal'ihn. Ihn. Ihn. Wa takunul jibalu kal'ihn. Yang kurang tepat. Wa takunul jibalu kal'ihn. Nunnya tidak terbaca. Atau wa takunul jibalu kal'ihn. Ihn itu haknya dipantulin. Ihn. Harusnya alirin, bukan dipantulin. Kemudian ini hamzah sukun huruf kedua terakhirnya. Dan huruf terakhirnya sin. Tadinya kasrah disukunkan. Nah, yang hamzah sukun dibaca syiddah ya. Jadi suaranya tertahan seperti biasa. Nggak ada ekornya ya. Jadi dia tertahan suaranya, dan untuk sin alirin dan tetap dibaca jelas. Wahinal ba's. Wahinal ba's. 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 Yang kurang tepat. Wahinal ba'. Simnya tidak terbaca. Atau wahinal ba's. Ba's. Kalau ba's itu hamzahnya pantul. Ba's gitu. Dihentiin dulu kayak ada jeda. Ba's gitu. Ba's. Ba's. Kemudian dod sukun huruf kedua terakhirnya. Nah, ini tetap tidak boleh mantul ya, dodnya tetap ada sifat istitolahnya, suaranya memanjang. Dan nunnya ini boleh dibaca samar, boleh dibaca jelas ya. Boleh dibaca setengah suara ya, atau berisyarah. Boleh juga jelas. Saffati wa yaqbidun. Bidun. Bidun. Saffati wa yaqbidun. Bidun. Jadi do-nya ada begituan dulu, baru n. Saffati wa yaqbidun. Bidun. Yang kurang tepat. Saffati wa yaqbidun.
mantul. Atau saffati wa yaqbid, nunnya tidak terbaca. Berikutnya sin sukun, ini keluarin dulu hamesnya, keluarin anginnya. Dan mim ini tetap dibaca. Nah, bacanya boleh samar atau boleh berisyarah ya. Boleh, ada juga yang baca jelas. Fil ilmi wal jism, fil ilmi wal jism, fil ilmi wal jism. Sinnya alirin, jism. Yang kurang tepat, fil ilmi wal jis, nggak terbaca mimnya. Atau fil ilmi wal jism, jism itu sinnya dipantulin, harusnya alirin bukan mantul, jism, jism. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kegiatan belajar kita hari ini cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.